nggak tahu nih permasalahannya kan barusan ini dari konferensi Pak Joni dia mengakunya daftar di L1 ternyata didaftarin di sini L2. Saya lebih baik mengundurkan diri. Artinya kepanitiaan itu tidak profesional. Ya, saya berbicara. Ya, saya barusan menanyakan kepada peserta-peserta itu tidak merasa mereka mendaftar di L1. Ya, satu atas nama klub yang mengusung incumbent ketua ASKAB terpilih itu tidak ada satu bentuk penghargaan. Baik, untuk pemilihan ketua, asalnya calon ketua itu ada 2. Karena yang satu tidak hadir di tempat, maka sesuai dengan aturan pemilihan dianggap mengundurkan diri. Ini harusnya kongres ini kan harusnya ada penetapan ketua dan wakil, tapi mungkin di sini ada sangat ada yang dimaksud di akal dan tidak masuk di akal gitu. Tadi ada sempat sedikit insiden gitu, ada gitu. Tanggapannya seperti apa sih? Ya biasalah dinamika ketika mengadakan kongres ataupun KLB ini, dinamika selalu ada, tetapi kita sudah menempuh sesuai dengan regulasi yang ada. ASKAB, Asosiasi Kabupaten PSSI KBB Kabupaten Bandung Barat mengadakan acara kongres luar biasa serta munculnya 2 nama calon ketua PSSI, Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022. Sehubungan dilaksanakannya Kongres Luar Biasa PSSI Bandung Barat 2022 dilaksanakan sesuai dengan Statuta Asosiasi PSSI Bandung Barat yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022 di Gedung Serbaguna Pusdikaf Purabaya Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Jabar Komisi 3 ini terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal meraih 21 suara dari voters. Sementara calon ketua Dadan Kosasi melakukan walkout, ditambah 16 voters walkout, sementara Bagja Setiawan terpilih wakil ketua ASKAB PSSI KBB mendampingi AF Nurdin. Ya, begini, saya itu sebagai calon, bukan calon untuk jadi ketua umum. Ya, saya menjadi wakil ketuanya. Tapi saya memberikan persyaratan sebagai wakil ketua L2. Kalau L1 kan ketua ya, L2 wakil ketua. Saya memberikan persyaratan L2. Tapi kenapa tiba-tiba ada di L1? Sudah bilang ke Asprof juga udah, ya, bahwa saya adalah calon wakil ketua, bukan ketua. Sampai sekarang kongres dimulai, kongres dilaksanakan, tetap saya di L1. Secara logika aja, ini ada apa? Ini ada apa? Harusnya saya secara otomatis saya gugur. Tidak termasuk L1. Benar nggak? Ada kejanggalan gitu. Disitulah ada kejanggalannya. Jadi kenapa? Harusnya saya tidak di L1 karena tidak memberikan persyaratan L1, yaitu ketua. Tapi kok di sini jadi L1 saya? Ada apa ini di sini? Makanya ini pasti ada yang sudah ada yang merencanakan lah. Ada permainan lah di sini. Ada dugaan permainan ya, Pak? Ada permainan di sini. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sangat kecewa. Saya pengen membangun persepakbolaan Bandung Barat. Ya, bukan pengen jadi ketua, bukan. Saya pengen membangun gitu. Tapi di sini ada yang memaksakan, ada yang harus jadi ketua. Pak, dengan kejadian ini Pak, apakah deadlock atau dilanjutkan? Ya saya harapkan deadlock lah. Ya, karena memang tidak bagus ini. Tidak bagus. Ini sangat memalukan Kabupaten Bandung Barat. Udah jelas prestasinya nggak ada. Ada lagi satu, ya.
calon ketua yang memang betul-betul pengen memajukan persepak bola Bandung Barat, dan dia punya segalanya. Dia berani berkorban. Orangnya luar biasa. Tapi mereka penggal di jalan. Padahal si calon ketua ini sudah memberikan persyaratan sekumplit-kumplitnya. Apa yang diminta sama panitia semua, ada 5 persyaratan, semua dimasukin, semua disanggupin semua, dan sudah masuk ke panitia, sudah masuk. Tapi kenapa digagalkan? Kalau boleh tahu siapa? Bapak Asep Bakti Yusuf Asep Bakti Yusuf. Beliau yang berpotensi. Itu yang berpotensi. Malahan kita udah merencanakan, kita udah punya stadion. Ya, selama ini Askap Kabupaten Bandung Barat ini, kalau mau menyelenggarakan kompetisi itu cari kemana-kemana, latihan yang bagus, dapat lapangannya yang jelek pas kompetisi. Miris sekali itu. Padahal ini sudah disiapkan stadion Mabes Mandala Mukti yang ada di Cikalong Wetan. Nggak tahu nih, permasalahannya kan barusan ini dari konferensi. Pak Joni, dia mengakunya daftar di L1. Ternyata didaftarin di sini L2. Ini gimana pengurusannya, kan bingung kita. Sebagai voter kita bingung. Kalau permasalahan ini nggak bisa tuntas selamanya. Ini kan L2. Dia mengakunya sekarang di L2. Tapi didaftarkan di L1. Artinya panitia ini tidak. Iya, emang kejanggalan. Kalau seperti ini kan mungkin kejanggalan. Ini kan Pak Joni daftar di L1, di L2. Dia mengakuinya barusan. Tapi didaftarnya L1. Kita kan bingung. Masa kan kita harus memilih satu tunggal? Nggak ada pilihan dong buat kita sebagai voter. Iya kan? Nah, kemungkinan ini harusnya diperbaiki lagi sama Asprop, diperbaiki lagi supaya lebih aman, lebih efisien untuk kedepannya. Kata saya udah ada di lock-an aja tuh. Deadlock aja. Lebih baik deadlock aja. Yang ditakutkan ini kedepannya ricuh. Soalnya orang tidak merasakan mencalonkan diri di L1. Itu yang barusan dia katakan. Ini kan lagi rame di dalam. Jadi kebanyakan voter-voter akan mengundurkan dia atau keluar. Nggak tahu. Kalau saya sendiri Aldi Motor, karena kadang-kadang ricuh untuk memajukan Bandung Barat, tujuannya kita memilih voter, kita tadinya netral, tidak memilih dari siapapun, yang akan tujuannya untuk memajukan Bandung Barat. Siapapun yang akan jadi, benar-benar ingin memajukan Bandung Barat. Kalau keadaannya seperti ini, mungkin ricuh. Saya lebih baik mengundurkan diri. Artinya kepanitiaan ini tidak Ya, profesional. saya berbicara. Ya. Saya barusan menanyakan kepada peserta-peserta itu tidak merasa mereka mendaftar di L1. Mereka mengundurkan diri dengan tertulis punya kekuatan hukum. Dia pengen ke L2. Ya, saya tanya, kalau sekarang saudara punya sikap, saudara tidak mau di L1 di L2, apakah sekarang KP bisa menentukan ke L2 sedang sudah dibuka calonnya? Saya mengundurkan diri. Kalau begini kan caranya kan nggak etis. Dan mana banding daripada Asprop itu ditanggapi nggak? Nih banding nih, karena apa dipanggil kayak dua-duanya? Nah karena apa diklarifikasi? Itu maksud saya. Pokoknya gini Pung, kita yang bernamakan Aldi Motor PS, Aldi Motor Divisi 2 tidak akan mengikuti kongres. Saya mundur. Sama dengan saya. Dari Pak Japar, anggota Divisi 1, ya tidak akan mengikuti kongres karena ini sudah nggak benar. Sekarang jawaban Asprop saja masalah banding dari yang termohon tidak terjawabkan. Alasan banding itu apa? Harusnya kan diturunkan di situ. Ya, hanya mengatakan lanjutkan Askap Kabupaten Bandung Barat itu. Tapi tidak ada embel-embel sekarang dikalahkannya yang banding. Kan nggak adil dong. Harusnya diklarifikasi, disidangkan. Mana ya gara-gara tidak pernah ikut di klub bawa dari keputusan Asprop pun ngambang. Apa ngambangnya? Karena tidak ada keputusan dari Asprop lanjutkan Askap ya, tapi banding yang dikalahkannya nggak punya alasan, nggak dikeluarkan alasannya ya. Itu dari saya, terima kasih. Ini
harusnya kongres ini kan harusnya ada penetapan ketua dan wakil ya. Tapi mungkin di sini ada sangat ada yang dimaksud di akal dan tidak masuk di akal gitu. Saya waktu baru pertama kali, tapi saya melihat di sini calon sudah ada 2, tapi calon 1 sudah menganggap dia mengundurkan diri dan buat surat ke ASKAP atau ke komite pemilihan gitu setelah penetapan gitu kan. Berarti kan kalau misalnya dia udah buat surat pengunduran diri udah dikirim ke KP, berarti kan harusnya kan calon 1 gitu, ngapain 2 lagi ditetapkan lagi sekarang ya. Makanya kan saya juga bingung ya, seperti biasa lah kita pemilihan kalau ada mengundurkan diri berarti tinggal 1 orang atau 2 orang kan begitu. Jadi makanya saya bingung juga di sini. Jadi makanya ini kita nggak tahu nih gimana KLB yang sekarang ini untuk pemilihan ini kan. Kalau kejanggalan sendiri apa sih yang ditemukan? Ya mungkin harus mungkin berarti nanti mereka kembali lagi ke statuta 50% plus 1. Kalau mereka dihadirin ya tidak dihadirin ada berapa orang, ya itu mungkin bisa jadi batal kan kongres ini. Berpengaruh besar nggak kepada atlet-atlet? Pasti pengaruh, apalagi Bandung Barat, karena kan Bandung Barat ini emang perlu sangat pengen pembinaan yang benar. Karena saya waktu kemarin kita timnas, pemain dari Kabupaten Bandung ini tidak ada sama sekali, tidak ada dikirim. Ada apa? Dan terus kemudian waktu mereka seleksi, mereka itu diminta bayar 1 orang pemain itu 20.000 sama ASKAP Bandung Barat. Itu saya sampaikan ke Bima, terus Bima udah sampaikan ke PSSI. Makanya kemarin PSSI langsung kasih peringatan buat Bandung Barat. Jadi pemain Bandung Barat tidak boleh dikirim. Makanya kita kemarin waktu di Asprop Jabar, waktu di Lodaya kita bingung ada apa gitu. Sedangkan kita, karena kembali lagi pada kita ya, kalau bisa diminta pungutan biaya pendaftaran berarti kita dong pelatih yang kena gitu loh. Itu kan tidak ada sama sekali bayaran, gratis, karena kan disuruh Asprop setiap perwakilan ASKAP itu kan disuruh wakili 3. Tapi secara gratis dong. Tapi kenapa di sini Kabupaten Bandung kenapa dipungut biaya 1 orang 20.000? Mungkin udah pernah dengar kan, saya tahu itunya gitu. Saya lihat di Instagram gitu. Kalau mau artinya seleksi itu menyalahi aturan. Itu pasti kan, dagi kita itu harga diri kami dong pelatih. Berarti kan nanti masyarakat menilai kan, oh timnas berarti masih bisa dibayar dong. Kalau dengan pendaftaran 20.000, benar nggak? Harga diri kita, makanya kita kemarin lapor ke PSSI dan PSSI mungkin lapor ke Asprop mungkin langsung ke ASKAP. Berarti kemarin Bandung Barat tidak ada pengiriman. Artinya melihat kondisi seperti ini sangat buruk. Iya, makanya kan berarti ada apa di ASKAP ini gitu loh ya. Kita menginginkan di ASKAP ini adalah perubahan lah ya, supaya kompetisi usia mudanya bisa berjalan, suratin, senior, semuanya gitu. Jadi kita mikirkan itu aja dulu lah, jangan mikirkan pengen getol, pengen jadi ketua atau apalah. Nah, itu hanya sementara aja. Kasihan anak-anak Bandung Barat ini menginginkan ya perubahan di ASKAP ini gitu loh. Gitu. Makanya dengan kejadian ini saya melihat juga, oh begini rupanya, berarti ya bener ya juga ini kenapa di ASKAP ini istilahnya, maaf kata, ya kenapa tidak becus atau apa gitu pengurusnya gitu. Kita kan nggak tahu. Makanya tapi dengan saya melihat gini kan berarti benar di Kabupaten Bandung Barat ini bukan mau ngurusin bola, tapi ada niat sesuatu di belakang itu. Kita nggak tahu apakah dia mau jadi apa, mau jadi dewan, mau jadi bupati, kita nggak ngerti ya kan. Ada dugaan. Ya itu udah pasti menduga ke situ. Kenapa? Ya karena ya kita maunya kan usia pembinaan gitu loh, kompetisi. Jadi kemarin ASKAP nggak jalanin selama 5 tahun, ngapain tuh? Kasihan kan pemain-pemain yang anak-anak Bandung Barat ini yang punya potensi, tapi mereka nggak bisa salurkan, bingung. Makanya harapannya dengan ada ketua baru ini, ya harapannya udahlah buatlah kompetisi yang benar, program yang benar gitu. Jangan pembinaan benar, jangan cari kepentingan pribadi gitu loh. Jadi makanya atlet di Bandung Barat itu sendiri ada nggak? Ada. Saya jujur, saya punya SSB. Saya punya SSB di Bandung Barat. Ya, saya melihat anak-anak ini kalau dibina pasti mereka punya prestasi. Kalau benar gitu loh. Kalau ada kompetisinya. Tapi kalau nggak ada kompetisi gimana anak-anak ini mau menunjukkan prestasi? Tinggal pembinaan dan penorm yang iya, dan kita keliling
Timnas 19 tuh keliling loh, dari Aceh sampai Sabang itu dari Sabang sampai Maroke itu kita keliling loh. Tapi kalau di sini rugi kan kalau tidak ada pemain yang di sini, padahal mereka bagus. Akhirnya mereka eksodus ke Bandung, kan cari klub di sana. Sayang kan? Itu makanya saya yakin di sini banyak potensi Bandung Barat itu punya bibit pemain yang bagus lah saya pikir. Ya, satu atas nama klub yang mengusung incumbent ketua ASKAB terpilih, itu tidak ada satu bentuk penghargaan. Itu yang pertama, seperti dibuang saja. Yang kedua, berarti mengecilkan voter kami selaku pengusung ketua ASKAB yang terpilih pada waktu itu. Ketiga, kalau tidak salah, masa kepengurusan, masa bakti kepengurusan itu masih berlaku sampai bulan November. Lalu dalam sisi pencalonan, ketua ASKAB yang mencalonkan kembali dijegal dengan hanya kekurangan foto, SKCK, masalah yang sederhana yang sebetulnya biodata dari masa periode kepengurusan Pak Tanggun, Pak Antis, dan Pak Taufikur Rahman, semua data pengurus itu ada di sekretariat. Kalau memang ada kekecewaan di teman-teman, tolong berikan penghargaan. Toh ASKAB ini sudah dilalui dengan baik prosesnya, rutinitas kewajibannya sudah dilalui dengan baik. Kalau memang pada saatnya atau pada hari ini mengikuti pencalonan, itu kan hak-hak voter, tapi tolong diberikan penghargaan. Ini seolah-olah dibuang begitu saja, padahal ya sudah berbuat baik buat pengembangan, buat karir atlet-atlet sepak bola yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Itu saja yang apa yang menyebabkan beliau gugur, Pak, dalam pendaftaran? Ya itu tadi yang saya katakan, gugurnya itu hanya tidak ada foto, SKCK, padahal seluruhnya itu biodata itu ada di sekretariat dari masa-masa kepengurusan yang lalu, dari masa Pak Tanggun, masa Pak Antis, masanya Pak Taufikur Rahman, seluruh pengurus itu biodatanya ada di sekretariat. Menurut Bapak, Kongres 2002 ini seperti apa sih, Pak? Ya, yang jelas dari putra-putra terbaik, termasuk ada saya lihat sendiri dari Wakil Ketua Esko yang terdahulu, ada Haji Toto, termasuk teman-teman yang lain yang mencalonkan, itu dengan sendirinya digugurkan. Ya walau lah, kalau sebuah namanya pemilihan pasti ada kalah dan menang, tapi tolonglah etikanya berorganisasi itu dipakai. Jadi saya mohon ya, jangan dijaga begitu saja. Kalau perlu kita berikan seluruhnya ke voter-voter, silakan memilih. Sebelum menginjak ke KLB ada pertemuan, semenjak ke KLB ada pertemuan, berikan voter-voter menilai, menyampaikan visi misinya, menyampaikan kesanggupannya untuk memimpin menjadi pengurus di ASKAB PSSI Bandung Barat. Itu saja, keinginan kami sederhana. Aep Nurdin, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Jabar Komisi 3, yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PSSI KBB meraih 21 suara dari voters. Menanggapi 16 voters yang walk out, menurutnya itu dinamika demokrasi. Alhamdulillah kita kongres telah selesai. Tentunya setelah ini kita akan mulai konsolidasi untuk persiapan pembentukan pengurusan 2022-2026. Ya, tentunya kita akan memusyawarahkan dengan para anggota Esko sehingga ke depan mudah-mudahan pengurus yang baru ini bisa melaksanakan tugas organisasinya, fungsi organisasi. Amin.
Pak, tadi ada sempat sedikit insiden gitu, ada deadlock gitu. Tanggapannya seperti apa? Ya biasalah dinamika ketika mengadakan kongres ataupun KLB ini, dinamika selalu ada, tetapi kita sudah menempuh sesuai dengan regulasi yang ada di PSSI atau di ASKAP, yaitu statuta dan juga tadi berdasarkan tatib yang telah kita sepakati. Ya tentunya ini menjadi salah satu bagian yang harus kita benahi ke depan sehingga kita bisa masuk lagi kembali ke Liga 3 dan mudah-mudahan ini bisa kita kelola dengan baik dengan penguatan organisasi kita ASKAP dan juga PSPS yang ada. Karena potensi di Bandung Barat kan cukup banyak, luar biasa. Tinggal bagaimana kolaborasi antara PSSI ataupun antara ASKAP dengan PS dan juga dengan pemerintah ataupun pihak-pihak yang lainnya untuk memajukan persepak bolaan Bandung Barat di sini. Kini di Bandung Barat ini kan masalah infrastruktur olahraga ini memang sangat minim sekali. Ini perlu peran serta dari pemerintah daerah sehingga bukan hanya untuk sepak bola tetapi organisasi ataupun olahraga yang lainnya juga membutuhkan sarana prasarana. Salah satunya adalah sepak bola ini. Stadion. Karena bagaimanapun juga memang kita masih ada kendala yang sangat mendasar yaitu infrastruktur atau sarana olahraga. Berarti ini bisa dikatakan program-program apa nanti sebagai ketua itu lebih ke infrastruktur. Ya itu harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah karena bagaimanapun juga kita harus membangun sinergitas karena kita adalah bagian daripada pembinanya kan pemerintah daerah olahraga kita ini. Motivasi apa sih Pak sehingga ingin menjadi ketua begitu Pak? Jadi kondisi PSSI yang lagi disoroti, ya, tren nasional gitu, jadi isu nasional itu gimana? Dan kita memang organisasi yang di tingkat kabupaten, ya artinya perlu kita berbenah lah agar semua kegiatan yang menyangkut persepak bolaan bisa berjalan sesuai dengan lancar, aman, tertib, terutama kompetisi bisa berjalan seperti ini. Bisa beri tanggapan Pak kaitan dengan desakan Iwan Bule mundur Pak? Ya saya baru terlantik Pak, baru terpilih. Tapi tanggapannya Pak kaitan dengan tragedi Kanjuruhan Pak, barangkali bisa memberikan tanggapan. Ya kita berharap di Bandung Barat tidak terjadi lah. Mudah-mudahan ini segera selesai. Terkait dengan Kanjuruhan ini adalah sangat duka yang luar biasa buat persepak bolaan Indonesia. Pak, kan banyak ya atlet-atlet atau persepak bola yang lahir di Bandung Barat seperti Tantan gitu. Apakah ada motivasi dari PSSI yang baru melahirkan persepak bola yang profesional gitu sampai masuk harus jadi motivasi bagi kita, bahkan juga bisa melibatkan mereka untuk membangun persepak bolaan di Bandung Barat ini. Tenis Pak? Insya Allah harus kolaborasi dengan semua pihak. PSSI-nya kompak, ASKAP-nya kompak, PS-nya juga memang harus berbenah karena semua harus berbenah semuanya, bukan hanya ASKAP-nya saja organisasi ya struktur, tetapi juga PS dan yang lainnya. Kita membangun komunikasi dengan induk organisasi kita yaitu KONI, kita membangun dengan pemerintah daerah dan yang lain seperti itu. Sejauh ini sampai mana Pak komunikasi dengan pemerintah daerah? Soalnya kan nggak kelihatan tuh persepak bola di Bandung Barat. Ya kita bangun ini insya Allah. Kita komunikasikan. Ada Pak Bagian nanti di Komisi 4. Mau tambahan Pak? Cukup. Pokoknya saya berusaha jadi wakil yang baik aja. Siap. Sejauh ini ada tingkat kesulitan Pak melaksanakan. Ya pasti ada. Tapi insya Allah kita optimis dengan kebersamaan semua persoalan akan selesai. Iya. Itu aja. Dengan adanya insiden tadi, deadlock itu bukan insiden loh, itu dinamika dan biasa. Setiap perhelatan itu pasti. Ini tandanya di PSSI itu dinamis dan ini juga sebuah optimisme buat kita.